semua, apa kabar? By the way, ini adalah karakter dari game Zepeto. Jadi aku pengen ngobrol pakai avatar ini aja ya. Dan hari ini adalah dimana aku membuat sebuah review tentang hasil challenge aku yang telah aku buat sebelumnya selama seminggu. Tapi ada beberapa kendala yang dimana membuat challenge ini itu agak tertunda-tunda sedikit sih. Dan sorry banget kalau misalkan mata avatar ini kayak nggak ke arah kalian, soalnya aku udah ngadep kamera sih, cuman kayak nggak ngeliat ke kalian gitu matanya, tapi nggak apa-apa lah, it's okay ya. Oke. Di video kali ini aku udah buat beberapa hasil dari challenge aku sebelumnya, dan ya yang kalian lihat itu di konten videoku. Aku udah bikin 7 speed paint. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Ya, itu adalah proses aku menggambarnya. Dan di sini aku pengen review satu-satu sambil bercerita tentang bagaimana aku menjalani challenge ini selama seminggu. Sebenarnya sih challenge ini aku mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Loh, kok sampai tanggal 20? Itu bukannya lebih dari seminggu ya? Nah, di sini aku akan bahas satu-satu. Tujuan aku untuk men-challenge gambar ini atau one day one draw gitu kan, adalah untuk improve pastinya, karena beberapa gambar aku juga banyak banget kesalahan, apalagi kayak gambar cowok gitu kan, termasuk kayak anatomi atau pose, gestur segala macem, itu banyak banget dan aku bingung untuk mempelajarinya yang apa aja gitu kan. Dan di sini aku mencoba mengambil referensi dari model atau artis atau siapapun itu di Pinterest ngambilnya. Dan yang kugunakan ini referensinya akan kuubah jadi karakter original aku sama karakter dari game Zepeto yang cowok doang. Kemudian dari referensi ini aku ngambilnya itu cuman baju, pose sama backgroundnya aja. Yang pertama, dimana aku ini sudah aku bilang aku memulainya dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Nah, dari tanggal 8 ini aku mulai dari jam 10 pagi dan aku harus selesaiin di esok hari di tanggal 9, dimana jam 10 pagi juga. Oke, di gambar pertama ini adalah referensinya itu dari seorang karakter perempuan, dimana dia memakai baju biru ketoska atau mungkin toska kan, dengan background di suatu ruangan dengan belakangnya gorden sambil makan roti. Nah, ini kugunakan referensinya ini dengan karakterku yaitu Yusa Akari. Nah, Yusa Akari ini adalah original karakter aku, dan dia itu juga sama berambut pendek dan juga memakai kacamata. Jadi pose ini kugunakan untuk dia, jadi cocok sih. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu cerita di balik gambar ini. Aku itu mulai challenge ini saat aku sedang sakit. Ya, sakit yang aku rasain sih gak parah-parah banget ya, cuman meriang sama pilek, dan itu pun ketularan sama adik aku. Tapi di hari esoknya pas tanggal 9 itu aku malah radang, jadi batuk, pilek, radang sama meriang. Dan kita langsung aja untuk bahas hasil dari ini gambarku untuk dikoreksi kan. Kebetulan aku untuk koreksi ini juga minta tolong sama teman-teman aku di grup komunitas untuk membantu aku mereview atau mengkritik apa yang salah di gambarku ini. Nah, dari hasil gambar aku ini, koreksi yang pertama adalah di bagian mulut. Ya, mulutnya ini agak turun sih, bukan agak turun tapi emang turun kayaknya.
Karena mulutnya juga monyong, terus jadi komuk mukanya ini, nggak sesuai dengan direferensi. Terus juga aku agak bingung sih buat bentuk mulut kayak lagi makan roti itu gimana, karena ini baru pertama kalinya aku membuat karakter sambil makan gitu, jadi agak aneh sih. Dan kayak kita tuh manggil dia terus langsung minta foto gitu, tapi dianya belum siap ya gitu komuknya. Terus kemudian yang salah kedua itu adalah di bagian leher bawah. Ya, leher bawah ini dia kayak kelihatan maju sih, bukan terlalu sedikit maju. Beda dengan yang di sebelah, dia itu agak munduran. Nah, terus untuk yang ketiga adalah di mana line art dari bajunya. Nah, line art bajunya ini itu kelihatannya kayak nempel, kayak stiker nempel di baju gitu. Jadi line art lengannya ini gak menyatu dengan tubuh atau dengan bajunya. Nah, harus diandalin dengan merubah warna line artnya, lebih ke agak muda sedikit atau yang lebih menyatu dengan shadingnya. Jadi kayak nggak kelihatan ini kayak stiker tempelan gitu. Oh ya, dan satu lagi itu ada di bagian roti. Ya, roti ini shadingnya masih agak aneh sih menurutku. Lebih kayak ngejreng aja warnanya kan. Terus juga shading rotinya aku juga nggak ngerti harus gimana gitu kan. Jadi aku buat seabstrak dan hasilnya ya seperti ini. Dan untuk koreksi dari gambar ini adalah yang pertama di bagian mulut, yang kedua ada di bagian leher, yang ketiga itu di bagian line art bajunya, dan yang keempat itu adalah di bagian roti. Lanjut ke gambar yang kedua di hari kedua. Nah, tema yang aku ambil ini adalah seorang karakter perempuan, entah di perkotaan ataupun di pedesaan gitu kan. Tapi backgroundnya itu berlatar belakang kayak toko, tapi di blur. Terus keadaannya kayak sore hari. Nah, aku gunakan referensi ini untuk karakter originalku, yaitu Kuki Hana. Ya, dia ini Kuki Hana berambut pirang dan juga dikuncir satu ya di sebelah kiri sih kalau dari posisi HP ya. Terus hasil dari gambarnya yaitu seperti ini. Nah, sebelum aku bahas di sini, aku akan cerita sedikit juga latar belakang dari hasil gambarku ini. Ya, seperti biasa aku melakukan challenge ini di jam 10 pagi tegatnya, dan memulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Dan itu pun keadaannya aku juga masih sakit, yaitu batuk pilek sama radang. Jadi masih bisa dikontrol untuk menggambar ini. Untuk koreksi gambar yang pertama di sini yaitu di bagian dagunya. Ya, kalian lihat sendirilah, dagunya ini seperti perosotan. Dia langsung meluncur aja tuh, nggak ada bentukannya. Seharusnya gambar yang aku buat ini agak membentuk sedikit bagian siku-sikunya gitu, biar kelihatan dagunya itu membentuk. Kita lanjut ke koreksi yang kedua, di mana itu di bagian mulut sih. Ini koreksi dari teman aku. Dia itu kurang ke kiri, malah lebih ke kanan. Jadi posisi mulut sama bagian mukanya itu jadi agak aneh. Oh iya, kalian juga bisa kok kasih komentar untuk koreksi gambar aku di sini. Itu sangat membantu banget untuk aku belajar ke depannya. Hasil koreksi di gambar ini cuma ada dua, yaitu di bagian rahang sama di bagian mulut. Di tanggal 10 sampai 11 ini harusnya aku menggambar yang ketiga. Tapi di sini itu aku merasakan penyakitku makin parah, yang dimana aku merasakan keliengan dan juga mual. Nah, keliengan yang aku rasain ini ya muternya kayak vertigo pada saat aku itu mau nunduk. Nah, ataupun aku keliengannya juga di saat pas bangun tidur sih.
pas bangun dari tidur, duduk, nah itu aku merasakan muter-muter gitu kepalanya. Mungkin jatuhnya kayak vertigo tapi nggak separah vertigo. Jadi untuk tanggal 10 sampai tanggal 11 ini aku nggak gambar dan kuusahakan untuk menggambar di hari esoknya. Nah di tanggal 11 dan tanggal 12 ini malah penyakitku makin parah. Seperti yang kalian tahu, pastinya perempuan akan mendatangi oleh bulan. Ya maksudnya datang bulan. Ya di situ datang bulanku itu dalam skala berat. Skala berat di sini maksudnya adalah nyeri haid atau menstruasi yang dimana dia itu merasakan yang namanya muntah-muntah atau pusing atau mual bahkan sampai pingsan. Aku di sini merasakan yang namanya nyeri menstruasi itu sampai muntah 2 kali. Jadi benar-benar kosong perut aku waktu itu saat muntah. Terus juga di hari itu aku juga masih kelayangan pada saat ya bangun tidur sih, tapi nggak separah sebelumnya. Jadi pada hari itu tanggal 11 dan tanggal 12 itu aku nggak lanjutin gambar karena sakitku makin parah dan aku juga akhirnya butuh istirahat. Pada tanggal 12 sampai 13 akhirnya aku melanjutkan untuk gambar yang ketiga, dimana yang aku rasain dari yang hari kemarin itu untuk nyeri haidnya sudah nggak terlalu dan masih sedikit kelayangan. Jadi akhirnya aku bisa melanjutkan gambar ini di jam 10 pagi. Untuk tema gambar kali ini adalah seorang perempuan yang sedang berdiri menatap salju dan juga berada di malam hari. Nah, aku gunakan referensi ini untuk karakter originalku yaitu Naicha. Naicha ini sebenarnya anak kecil, cuman mungkin dari hasil gambar yang aku buat itu jadi sedikit dewasa. Untuk koreksi gambarku di sini adalah kesalahan dalam aku menggambar di bagian leher. Seperti yang kalian tahu, untuk karakter perempuan itu lehernya itu kecil, sedangkan untuk leher laki-laki itu besar. Jadi seharusnya aku gambar leher ini lebih kecil, dan ini malah kelihatan jadi kayak leher cowok. Lalu yang kedua adalah dimana kepalanya ini menurutku kurang ke atas sih, karena kan di referensi dia ngeliatnya benar-benar agak ke atas dan juga tatapannya itu mengikuti arah kepala gitu. Tapi di sini nggak kelihatan terlalu aneh sih, cuman kalau dari posisi kepalanya ini memang udah salah. Jadi kesalahan dari gambarku yang ketiga ini adalah di bagian leher dan juga di bagian kepalanya yang kurang ke atas. Selanjutnya di tanggal 13 ini aku nggak melanjutkan gambar. Kenapa? Ya pasti karena penyakit kelayanganku ini gak sembuh-sembuh. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke klinik. Nah, pas ke klinik itu kan aku dianterin sama bapak aku naik motor. Dan aku diperiksa oleh dokter, ternyata kelayangan ini disebabkan karena darahku rendah. Ya, atau ya tensi lah. Tensiku pas waktu dicek sih rendah ya, 94 per berapa gitu. Dan akhirnya sampai tanggal 16 itu aku harus istirahat sampai benar-benar total. Jadi dokter menyarankan aku untuk makan daging kambing nanti untuk menaikkan darah aku yang rendah, dan juga memakan buah-buahan yang manis dan hindari yang asam gitu. Jadi ya seharusnya aku harus menyelesaikan ini selama seminggu, malah jadi lebih. Selanjutnya di tanggal 17 sampai 18 seperti biasa di jam 10 pagi aku sudah sembuh dan juga sudah bisa melanjutkan untuk menggambar lagi. Karena penyakitku sudah benar-benar hilang, kelayangannya sudah sembuh banget gitu kan. Jadi aktivitasku sudah mulai bisa lanjutkan lagi. Untuk gambar selanjutnya yaitu di sini temanya adalah karakter perempuan dengan aksesoris imutnya ini. Mungkin dia sedang photoshoot gitu kan, latar belakangnya cuma putih. Dan aku gunakan karakter ini untuk menggambar si Yumi, yaitu karakter originalku. Dia ini berkuncir 2
warna rambutnya juga hampir sama sih, sama kayak si Kuki. Mungkin shadingnya yang agak dibedakan sedikit. Nah, dan ini adalah hasil gambarnya, yang dimana gambar ini adalah menjadi gambar favoritku di challenge kali ini. Di gambar ini kesalahan yang pertama adalah di bagian dagu. Seperti yang kalian tahu, untuk dagu perempuan itu kecil dan agak sedikit lancip. Sedangkan dagu untuk laki-laki itu panjang dan juga agak tumpul setahu. Jadi karakterku yang aku gambar ini, dia dagunya kayak cowok. Jadi ya salah, itu harusnya agak aku kecilin sedikit dan agak aku lancipin sedikit, seperti itu. Terus untuk ekspresinya ini emang sengaja aku pengen ubah Yumi ini menjadi tengil, karena di sebelah itu ekspresinya jadi imut. Tapi karena emang sesuai dengan karakteristik si Yumi ini emang tengil, jadi ekspresinya aku ikutin jadi tengil gitu. Tapi dari koreksi teman aku sendiri juga ekspresinya kayak kurang tengil, jadi alisnya itu kurang turun jadinya. Kayak ini tengilnya tengil biasa, bukan kayak tengil banget sih. Dan ya, kesimpulan dari gambar ini yang harus ku koreksi, harus ku benarkan juga, adalah di bagian dagunya dan juga di bagian ekspresinya. Ya. Di tanggal 18 sampai tanggal 19 di jam 10 pagi, aku mencari referensi tentang cewek yang posenya itu kayak agak badass gitu loh. Karena yang akan ku gambar kali ini adalah karakter originalku bernama Araichi. Dia ini berambut merah dan juga ya tampangnya benar-benar kayak orang dewasa gitu kan. Dan ku gunakan pose ini yang kutemukan ini itu sebagai pose untuk gambar Araichi. Nah, di sini adalah hasilnya, yang dimana ya ini berbeda sih dengan karakter Araichiku di tahun sebelumnya. Ya, kalian bandingkan aja seperti ini. Dan yang pasti kesalahan pertamaku itu di sini adalah shading. Di shading entah bayangan atau gimana, atau di kulitnya mungkin. Seperti memang salah sih di kulitnya. Dia ini jadi kelihatan lebih tua dan apa ya? Kayak beda orang. Aku nggak tahu, aku ngerasa kayak ini kayak bukan Araichi gitu. Jadi perbandingan antara muka Araichiku yang lama dengan yang baru ini agak beda. Lalu untuk koreksi yang kedua, dimana ini juga dikoreksi oleh teman aku di grup komunitas, di bagian kepala. Kepalanya ini kegedean sebenarnya untuk postur tubuh. Nah, postur tubuhnya kan kayak kelihatannya memang kecil apa gimana gitu kan. Nah, tapi kepalanya di sini itu dia kegedean gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan bentuk kepala dan juga postur tubuh. Dan kesimpulannya di sini adalah di mana yang pertama adalah di bagian shading atau base colornya yang salah, entah di bagian bayangan ataupun warna kulitnya. Dan juga yang kedua itu di bagian kepala yang kebesaran. Oke, selanjutnya di tanggal 19 sampai 20. Ya, di sini ada kendala juga, tapi bukan penyakit, tapi lebih ke speed penku tidak ke save. Ya, kalau kalian perhatiin ya di kontenku ini, di channelku ini ya, itu untuk speed pen yang punya Araichi, dari Araichi ini sampai yang hari ini tanggal 19 sampai 20 itu speed pennya nggak aku save, nggak aku backup karena kendalanya di bagian HP. Aku upgrade HP baru dari HP Oppo A12 ke Samsung A15. Jadi harusnya sih kalau di Ibis Pen itu bisa sinkronisasi awan, tapi sayangnya kepenuhan karena sebelumnya aku pernah menyimpan hasil gambar aku yang ini di Ibis Pen. Jadi untuk speed pen Araichi sama
yang Jovita ini itu aku nggak save, nggak aku backup, jadi hilang. Jadi pada akhirnya aku melakukan speed paint lagi itu di gambar yang terakhir di hari yang ke-7 itu. Oke, lanjut kita ke gambar selanjutnya. Aku menggunakan referensi karakter perempuan di suatu ruangan, mungkin di pagi hari juga ini atau siang hari, dengan mulut yang mingkemin kunci rambut ya itu ya, pokoknya dia ini mau melakukan kunci rambut lah. Terus karakter yang aku buat di sini adalah persona aku, yaitu si Jovita. Pan Jovita namanya sih, karena emang sesuai dengan karakter persona aku, yaitu berkuncir belakang gitu kan. Jadi aku sesuaikan juga sama referensi dan hasilnya seperti ini. Dan ini aku ubah matanya, kan kalau di referensi itu merem, tapi kalau di sini itu lebih ke melek aja, lihat ke depan, jadi kayak di foto. Kesalahan pada gambarku ini setelah dikoreksi oleh teman aku itu cuma satu, yaitu di bagian hidung. Nah, dimana di bagian hidung ini terlalu jauh sama jarak bibir. Cuman itu aja untuk koreksi gambarku. Dan sebenarnya sih kalau dari sudut pandang mata aku sendiri ada lagi yang kedua, yaitu di bagian bola mata ataupun di bagian matanya. Nah, menurutku ini agak terlalu besar sih. Harusnya gambar matanya ini ku kecilin menyesuaikan dengan bentuk tubuh, bukan bentuk tubuh sih, bentuk kepala. Dan kesimpulan untuk gambarku ini adalah yang pertama itu di bagian hidung dan mulut jaraknya terlalu jauh. Dan yang kedua itu di bagian matanya yang kelihatannya besar. Dan ini adalah gambar terakhirku di tanggal 20 sampai 21. Aku menggunakan referensi cowok model kayak gini ataupun artis dengan jaket berwarna biru dan juga latar belakangnya abu-abu. Dan aku gunakan referensi ini untuk menggambar karakter Zepeto aku, yaitu karakter ini aku belum kasih nama, tapi ya pokoknya aku gambarin dia untuk pakai pose ini. Dan hasilnya seperti ini. Ya, di sini yang pasti banyak salahnya. Untuk karakter ini itu kesalahannya adalah di bagian pundak. Pundaknya ini kurang lebar, jadi postur tubuh laki-laki itu kan pundaknya lebar, terus terutama juga di bagian pinggul sih. Ini kesalahan yang kedua juga. Pinggul itu ataupun dada itu juga kurang, agak lebar, kurang besar. Jadi tidak menyesuaikan dengan postur laki-laki yang seharusnya. Dari koreksi teman aku, kemungkinan sih mungkin ditambahkan urat-urat gitu loh. Cowok kan di tangannya pasti kayak kelihatan ada uratnya segala macam. Tapi sejujurnya aku juga belum pernah buat urat di tangan gitu kan, karena itu belum aku coba-coba dan aku belum nemu referensi yang bagus untuk mencoba untuk menggambar itu. Di sini akhirnya kesimpulannya adalah di bagian badannya cowok ini secara keseluruhan, di bagian pundak dan bagian pinggul, dan juga di bagian tangan yang mungkin kan harus tambahkan urat-uratnya. Akhirnya selesai juga untuk mereview hasil challenge gambar aku dan juga menceritakan beberapa kendala dari gambar aku ini. Jujur, dari challenge ini aku merasa tertantang sih sebenarnya ya. Dimana satu hari ini aku harus selesai satu gambar, dan itu benar-benar bisa membantu aku untuk manajemen waktu antara untuk menggambar sketsa ataupun line art dan coloring dengan aktivitasku yang lain di rumah. Dan juga ini akhirnya aku menemukan beberapa kesalahan aku pada gambar yang aku buat di challenge kali ini. Dan yang lebih utama itu adalah di bagian anatomi.
Nah, anatomiku ini masih salah, masih banyak banget yang salah. Kalian kalau mau melakukan challenge ini, usahakan kalian jangan mulainya dalam keadaan sakit. Challenge ini sebenarnya membantu untuk kalian improve, tetapi challenge ini juga nggak cocok untuk kalian yang gampang kecapean. Jadi tunggu aja kontenku selanjutnya, and see you next time. Bye bye.